Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tigarans, selamat datang kembali di podcast Tigaran dengan gue. Hari ini beda banget ya episodenya, dimana biasanya Gaby, sekarang gue yang bawain. Jadi karena ada satu hal dimana gue hari ini ngegantiin Gaby untuk bawa satu cerita. Semoga kalian gak keberatan ya. Tanpa banyak-banyak bacot kali ya, gue langsung masuk aja ya ke ceritanya. Pada dasarnya, semua tempat yang ada di bumi ini bisa dibilang pasti memiliki penghuni lain selain kita. Sudah menjadi hal biasa juga jika kita sering mendengar cerita-cerita horor, mulai dari sekolah bekas, rumah sakit, ataupun bekas kuburan. Tak heran pula, remaja zaman sekarang sudah terbiasa dengan adanya hal-hal yang berbau mistis. Seperti halnya yang aku alami saat mondok dulu. Memang, jika mendengar kata pondok pesantren, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa pondok pesantren itu tempat yang damai dan adem suasananya. Tidak mungkin terdapat hal-hal yang berbau mistis. Karena jika dipikir secara logika saja, pondok merupakan tempat kita untuk mendalami ilmu fikih, belajar mengaji, dan tempat kita untuk beribadah juga. Namun bagi sebagian orang yang mempercayai adanya hal gaib, mungkin tidak akan berpikir demikian. Seperti aku contohnya. Aku adalah tipe orang yang bisa dibilang percaya dengan adanya hal gaib. Karena jujur, hal yang membuatku percaya akan adanya setan dan semacamnya itu diawali saat kelas 10 SMA. Kejadian ini berawal saat aku tengah tidur malam. Ketika itu, hujan turun begitu deras. Petirnya menyambar dan bersaut-sautan. Entahlah, mungkin sekitar pukul 2 dini hari, aku merasa badanku tidak bisa digerakkan. Sekujur badanku kaku, keringat keluar tanpa henti. Nafasku sesak, ada seperti tertimpa sesuatu yang berat. Ku coba membuka mata meski awalnya sangat sulit. Saat aku berhasil membuka mata, betapa terkejutnya aku. Sosok hitam berbulu dengan taring itu berada tepat di depan mataku, duduk di atas tubuhku. Pantas saja dadaku sesak sekali. Matanya yang sebesar tutup toples dengan warna merah agak oranye itu menatap tajam melotot ke arahku. Refleks pada otakku mengatakan untuk menjerit. Tapi entahlah, mulut ini seakan terkunci. Kulirik kakakku yang masih tertidur pulas di sampingku. Sial, kuharap kakakku sadar akan betapa paniknya aku sekarang. Kulihat kembali sosok besar itu. Dianya diam dan melotot ke arahku. Entahlah, aku tak tahu apa maksudnya. Mungkin hanya ingin menunjukkan eksistensinya atau sekedar ingin berkenalan saja. Tapi jujur aja, itu sungguh menakutkan untuk hanya sekedar berkenalan.
Setan gila mana yang berkenal dengan cara seperti ini? Lama aku berusaha untuk bergerak, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah ku baca berbagai doa, tapi belum berhasil juga. Akhirnya, dengan segala keputusasaan, ku coba untuk kembali tidur saja. Masa bodoh dengan setan itu. Aku sudah lelah. Esoknya aku terbangun dengan badan basah, penuh peluh seperti terguyur air. Setelah kejadian itu, aku merasa diriku mulai sensitif akan hal-hal seperti itu. Di sekolah terkadang aku melihat mereka, walaupun hanya sekelebat bayangan saja. Namun, setelah lulus SMA, aku mulai merasa biasa kembali. Tidak ada bayangan sosok seperti mereka lagi. Berlanjut ke awal masuk kuliah. Hari itu tanggal 17 Oktober 2021. Aku memutuskan untuk berkuliah sambil mondok. Pondokku terletak dekat dengan kampusku. Tapi bukan hanya itu alasanku untuk mondok. Ada alasan lain, salah satunya karena aku anak beasiswa KIP dan diwajibkan untuk mondok sekitar 1 tahun. Awal masuk di pondok ini, aku merasa biasa saja. Bangunan yang masih baru jadi dan juga terkesan lebih modern daripada pondok-pondok pada umumnya. Mungkin lebih mirip kos-kosan daripada pondok pesantren. Bangunan ini berdiri di atas sebuah lahan bekas kebun sengon dan bambu. Di sekitarnya pun masih banyak pohon bambu yang tumbuh dengan lebat, membuat kesan bangunan ini sedikit seram. Malam pertama di pondok ini terasa biasa saja. Tidak ada yang aneh. Kami semua yang berjumlah 20 anak sebagai angkatan pertama di pondok ini. Malam ini kami semua hanya melakukan perkenalan, mendengarkan penjelasan dari abah dan sholat seperti biasanya. Keanehan mulai terjadi di minggu kedua. Aku berada di pondok ini. Aku mulai sering ketindihan dan sering merasa meriang. Entahlah, mungkin efek penyesuaian udara. Karena di sini jujur hawanya jauh lebih dingin. Saat itu memasuki waktu maghrib dan hujan turun dengan lebat. Kami mulai bergegas menuju ke aula untuk menunaikan sholat. Aku berada di barisan kedua paling ujung, dekat jalan masuk ke aula. Entah aku yang melamun atau memang sedang sial. Mataku melihat sesosok perempuan berambut sebahu menggunakan baju putih dengan muka yang cukup rusak. Dia mengintip di sela-sela tembok dan pintu. Oh iya, aula ini berada di lantai 2. Sedangkan lantai 2 ini masih kosong kamarnya. Hanya di kamar lantai bawah yang sudah terisi sebagian. Jujur aja, aku hanya melihat sekilas. Setelah itu ia menghilang entah kemana. Tak lama setelah itu, abah pun datang dan kita mulai menunaikan sholat maghrib. Esoknya aku menceritakan hal ini ke temanku. Kebetulan hari itu ayahnya sedang datang untuk berkunjung. Dia bilang ayahnya juga melihat perempuan itu. Sekedar informasi, ayahnya temanku ini bisa dibilang mempunyai kemampuan istimewa. Biasa membuat orang-orang untuk berobat dari hal semacam itu. Setelah aku menceritakan hal ini, beberapa hari kemudian temanku mengatakan bahwa sosok itu sudah dipindahkan oleh perawangan ayahnya. Tak terasa sudah memasuki UTS dan saat itu kuliah masih secara online. Aku dan satu temanku, sebut saja Lia, kami satu jurusan di kampus. Malam itu kita sedang begadang di tangga menuju lantai 2, mengerjakan deadline tugas sekaligus menunggu air pam penuh. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Kami berdua masih asyik mengerjakan tugas. Sesekali kami bercanda dan mengobrol agar tidak terlalu hening.
Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ada suara benda terlempar. Kurasa itu batu. Tapi ini sudah larut malam. Orang gabut mana yang melempar batu ke arah pondok putri jam 1 malam? Saat mendengar suara itu, dia mengajakku segera kembali ke kamar aja. Tapi ku katakan, sebentar lagi Li, sekalian nunggu air penuh. Takutnya tidak ada yang mematikan nanti. Sudah, tidak apa-apa. Mungkin hanya orang iseng. Jujur aja, aku juga jadi takut. Tapi ya kepalang nanggung kalau balik ke kamar. Setelah aku pastikan air depan penuh, kami bergegas mematikan saluran air dan segera kembali ke kamar. Aku percepat ke tahun ajaran baru ya. Pondok sudah mulai ramai. Semua kamar sudah terisi penuh. Hari itu Jumat malam. Selepas sholat maghrib, kami melanjutkan membaca Yasin tahlil. Tepat setelah selesai membaca, salah satu mahasiswa baru yang duduk di sampingku tiba-tiba menjerit ketakutan sambil meringkuk dengan posisi sujud. Semua orang panik. Aku yang berada di sampingnya hanya bisa terdiam. Jujur aja, dari awal sebelum sholat, aku sudah tahu bahwa dia memang sedang ada sesuatu. Kami bersama-sama mulai membaca ayat kursi dan mencoba menghubungi salah satu pengasuh pondok kami. Panggil aja Pak Misbah. Setelah Pak Misbah datang dan anak itu ditenangkan, akhirnya kita melanjutkan sholat Isya. Sekedar informasi aja, malam sebelumnya, sebelum kejadian, sebut aja anak yang kesurupan tadi Ana. Dia juga mengalami hal yang sama saat akan tidur di malam sebelumnya. Dia bilang melihat seseorang berjalan ke arah dapur. Awalnya kira itu aku, karena memang aku sering ke dapur malam-malam hanya untuk membuat mie. Namun ku bantah hal itu, karena memang malam sebelumnya aku tidur lebih cepat dari biasanya. Memang sebelum kejadian itu, Ana sudah merasakan hal aneh dari hari-hari sebelumnya. Bisa dikatakan, Ana ini anak istimewa. Dia sudah bisa melihat hal seperti itu dari kecil. Katanya sih keturunan. Berlanjut ke beberapa bulan setelahnya. Salah satu teman kami, sebut saja Ani. Ani saat itu baru pulang dari kampus karena ada kegiatan. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Ia yang waktu itu hendak memasuki gerbang tiba-tiba berhenti. Di depannya berdiri sosok hitam besar seperti menghadang jalan masuk Ani. Beruntung saat itu ada temannya yang melihat perilaku aneh Ani. Mereka berdua langsung menuntun Ani untuk masuk ke dalam. Kata Ani saat itu, rasanya campur aduk. Ingin lari, tapi tidak bisa. Badannya kaku seperti patung. Jujur, dari sekian banyak cerita horor dan aneh ini, sekarang kami sudah mulai terbiasa. Belum lama ini aku dan teman sekamarku juga merasakannya lagi. Awalnya kami sedang bermain HP. Temanku berkata, ia mencium bau amis yang menyengat. Sebenarnya aku tidak terlalu sadar akan bau itu. Padahal pintu kamar kami masih terbuka lebar. Karena aku pikir mungkin itu bau bangkai hewan. Tapi saat aku menyuruhnya untuk menutup saja pintu, bau itu mulai menyengat hidungku. Tak ingin berpikiran negatif, aku memutuskan untuk tidur aja. Karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Esok harinya, temanku bercerita, tadi malam setelah kejadian itu, dia pergi untuk membuat mie di dapur. Namun, saat ingin kembali ke kamar, ia melihat sosok permen candy di depan gerbang, di antara pohon pisang. Awalnya temanku tidak sadar akan sosok itu. Karena pada awalnya, dia hanya melihat mata merah menyala di antara pohon pisang itu. Tapi semakin ditatap, mata merah itu semakin jelas bentuk dari sosok itu. Katanya, jika melihat hantu, kita gak boleh menatap tepat di matanya. Karena hal itu bisa mengundang mereka.
Benar aja, saat tidur, temanku bermimpi ditangi sosok permen candy itu tepat di depan wajahnya. Memang ya, di kehidupan ini kita tidak bisa jauh-jauh dari hal gaib. Tapi kita sebagai umat beragama memang sudah sewajibnya untuk mempercayai adanya hal gaib, terutama bagi kami umat muslim. Beriman kepada yang gaib termasuk salah satu dasar dari akidah Islam. Bahkan gaib itu merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ada baiknya kita selalu berdoa agar selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa juga untuk selalu beribadah agar senantiasa merasa tenang. Juga jangan lupa selalu berdoa dalam melakukan segala hal agar selalu dimudahkan dan diberikan keselamatannya. Halo, selamat malam Tigerans. Selamat berjumpa kembali bersama gue di season yang ke-6, episode yang ke-14. Nah, ini kebetulan gue sama Putri agak tukeran bentar ya, karena satu dan lain hal lah. Kira-kira tanpa gue harus perlu berlama-lama lagi nih, gue langsung masuk aja ke ceritanya ya, seperti biasa. Dan kali ini gue hanya akan bawain satu cerita aja. Sebagian umat Islam diperkirakan akan mengawali bulan Ramadan tahun ini pada pertengahan Maret. Sebelum Ramadan tiba, 3 sahabat dari Malaysia merancang liburan awal puasa selama 3 hari 2 malam. Ai bersama 2 sahabatnya akan berlibur di Kelantan yang terkenal sebagai surga kuliner. Untuk memulai perjalanannya, Ai, Mirul, dan Faris berangkat malam dari Shah Alam, Selangor pada tanggal 25 Februari lalu. Perjalanan Ai dan 2 sahabatnya itu diperkirakan akan tiba di Kelantan sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Lalu lintas pada malam itu begitu lancar, sehingga mobil mereka sudah masuk kawasan Gua Musang ya kira-kira pukul 1 pagi. Ai yang bertugas jadi supir menurunkan jendela mobil untuk menghisap rokok bagi menghilangkan rasa kantuk. Sementara Mirul dan Faris terdengar sudah mendengkur di buai mimpi di sela-sela kesunyian malam. Ai sengaja memutar lagu sebagai teman perjalanan melewati kawasan Gua Musang yang terkenal angker. Tiba-tiba, Ai menjerit kuat sebelum dia menginjak rem mendadak, menyebabkan Mirul dan Faris terbangun dari tidur mereka. "Kenapa woi? Kau menabrak binatang kah?" teriak Mirul dalam kondisi cemas. Ai yang kelihatan gemetar ketakutan memberitahu bahwa ia melihat sehelai kain putih terbang mengiringi mobil mereka. Karena Ai masih pucat pasi, Faris memintanya istirahat. Dia kemudian yang menggantikan Ai mengemudikan mobil. Bukannya segera istirahat, Ai malah tidak dapat tidur. Demikian juga dengan Mirul. Mereka mencoba mengobrol dengan Faris yang sedang mengemudikan mobil untuk menghilangkan rasa takut. Namun, 10 menit kemudian, mereka bertiga menyadari helai kain putih misterius itu muncul lagi. Benda seram itu tampak terbang mengikuti mobil mereka ketika mereka melalui kawasan berbukit di Gua Musang. Mirul yang sangat ketakutan langsung memutar alunan ayat suci Al-Quran melalui ponselnya. Sementara Faris mencoba memberanikan diri meneruskan mengemudi meski tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, makhluk berbentuk kain putih itu menghilang, yang membuat hati ketiga sahabat itu akhirnya lega. Meskipun kejadian malam itu sangat menakutkan, namun rencana 3 hari wisata kuliner di Kelantan tetap dilanjutkan.
Hanya saja, mereka berencana berangkat pagi-pagi agar selamat dan tidak mendapat gangguan seram di Gua Musang. Nah, kira-kira demikian cerita horornya. Mungkin kalau dari gue ya, mau nambahin aja nih. Jadi gue pernah sempat dapat cerita dari saudara gue. Ini bukan saudara deket ya, tapi saudara jauh, sepupu lah. Gitu, mungkin kalau kalian tahu siapa sepupu ini tuh masih ada kaitan dengan cerita horor yang gue ceritain secara spontan di episode bacotan kemarin ya, episode bacotan terakhir kita kemarin, edisi khusus HUT 3 Ren yang pertama. Coba deh kalian dengerin di situ cerita-cerita horor nyata, dan itu spontan gue ceritain yang emang datang dari saudara gue yang gue kumpulin gitu. Nah, ngelanjutin atau sekilas ngenambahin dikit ini sebenarnya, karena kan ini berkaitan dengan bahasanya mungkin makhluk halus di perjalanan ya. Jadi entah di jalan atau di mobil, di kendaraan, ada aja gitu pasti di tempat-tempat tertentu, di suatu jalan-jalan tertentu, kayak kita tuh suka diganggu gitu kan. Nah, hal yang sama tuh kejadian tuh sama saudara gue. Kebetulan gue gak bisa spesifik ya sebut ini kejadian ke saudara gue, dalam artian sepupu gue, atau ke tante atau om gue. Intinya di mereka inilah, karena mereka yang memang semuanya tuh serba apa sih bahasanya, agak jarang ya, emang diberikan diberikan penglihatan untuk melihat mereka yang makhluk halus lah gitu. Nah, masuk ke ceritanya. Jadi kalau kata saudara gue tuh di satu jalan utama, ya bisa dibilang sebagai salah satu jalan provinsi ya, yang menyambungkan kota besar sebenarnya di kampung gua. Di situ tuh ketika udah beberapa kilo, ya mungkin sekitar 1-2 kilo lagi gitu, masuk ke jalan besarnya ya, yang emang jadi kayak jalan penghubung provinsinya itu kan cuma 2 jalur ya. Terus ketika dia masuk ke kotanya itu, dia dipecah gitu jadi beberapa, dari 2 jalur, dengan 1 jalur itu punya beberapa lajur, bisa sampai 3-4 lajur. Nah, sebelum memasuki jalan tersebut, itu tuh ada kayak monumen, bisa dibilang juga tugu, tapi sebenarnya itu monumen itu dibilang sebagai monumen peringatan atau monumen tabrakan lah ya. Kenapa disebut monumen tabrakan? Karena itu monumen dibangun itu sebenarnya untuk mengingatkan akan peristiwa tabrakan yang sering terjadi. Jadi mungkin kalau ada, sebenarnya ini nggak cuma di tempat atau kampung gua, karena ada beberapa kota mungkin yang punya beberapa monumen seperti ini. Jadi ada memanglah beberapa lokasi titik di jalan raya tuh yang memang sering banget kan terjadi kecelakaan. Nah, mungkin sebagai salah satu pengingat agar ya istilahnya mungkin kalian sebagai pengemudi kendaraan baik roda 2, roda 3 atau roda 2, roda 4 maksudnya, roda 6, 8 ya berapapun pokoknya tetap harus berhati-hati. Nah, dan yang dipajang itu sebagai bentuk monumen itu tuh benar-benar kendaraan yang rusak akibat tabrakan kan. Entah dia itu motor yang benar-benar hancur itu terus dipajang, atau mobil yang rusak parah gitu bekas tabrakan. Nah, itu memang dijadikan monumen peringatan lah gitu. Nah, seringnya disebut dengan monumen tabrakan karena memang titik itulah titiknya yang memang sering banget terjadi kecelakaan. Nah, suatu ketika saudara gue nih ceritanya kan lagi pengen pulang ke arah rumahnya kan. Nah, adalah itu suatu momen waktu mereka mau melintas monumen tabrakan tersebut, dari arah
yang ya bisa dibilang agak-agak cukup jauh tapi masih kelihatan monumennya dan udah mulai kelihatan. Itu tuh mereka kayak ngeliat ini loh, ada sosok lagi kayak duduk di atas monumen tersebut. Jadi ini monumennya tuh bener-bener kayak letaknya apa ya, kok kalian tau kayak pos kamling gitu yang bangunannya kotak, terus di atasnya kan kosong melompong datar gitu kan. Nah itu biasanya ditaruh, itulah mereka taruhin si motor rusaknya itu, mobil rusaknya itu pas banget ditaruh di atas. Jadi kalau misalnya dari kejauhan ya paling yang paling menonjol lu lihat udah jelas ya kendaraannya kan, kendaraan rusaknya itu kan. Cuman mungkin entah kenapa ya pada malam itu yang mereka nampak banget kelihatan itu ya ada si sosok putih gitu loh, sosok putih yang kayak lagi duduk kaki gelantung gitu kan di atas. Nah dipikirnya waduh apaan tuh, coba diabaikan sebenarnya, coba mengabaikan gitu kan, nggak mau ambil pusing gitu, mau pikir gitu kan. Tapi kok lama-lama makin dekat ke monumen, makin dilihat kok makin jelas itu loh. Kalau itu ya kalian tau lah ya, makhluk halus yang lagi duduk di situ dengan kaki gelantung kayak gitu. Dan seremnya lagi tuh kalau gue denger ceritanya, makin deket kan makin nampak ya. Lambat laun tuh wajahnya itu makin kelihatan coy. Dan aduh, kalau kalian denger cerita pertama ini, gue sih orang yang menceritakan kembali ya. Mereka mendeskripsikan wajahnya tuh kayak wajah-wajah hancur gitu loh, hancur parah banget, babak belur gitu. Dan ada ya gitu loh, kalian tau lah ya, darah-darahnya gitulah ada pokoknya gitu. Dan itu baju putih polos dari atas sampai bawah, rambut panjang kayak gitu, cuman wajahnya aja yang hancur, aduh nggak beraturan banget, dan masih ada merah-merahnya lagi gitu kan. Wah, gua kalau jadi mereka sih kayaknya andai kata gue naik motor, wah gue udah apa ya, udah nabrak juga kali ya, bisa jadi. Cuman mungkin karena untungnya mereka itu udah sering banget ngeliat, jadi yang mereka lakuin ya pasti langsung ngegas aja lebih kencang ya. Dan kalian tahu nggak, waktu udah ngelewatin posnya atau si monumen tabrakan itu, saudara gue kan ngeliatin ke belakang ya. Nah waktu dia ngeliat ke belakang tuh, sosok tuh pindah coy. Jadi ceritanya nih, sosoknya ini dia duduknya ini ya, apa ya, kalau bentuknya tuh persegi 4 kayak gitu tuh. Jadi waktu dia duduk nggak ngadep ke arah yang mereka lagi datang ke jalan, apa bahasanya gimana ya, gini kali, kalau misalnya mereka nih, saudara gue dari arah barat mau ke timur dan kotanya tuh ada di timur gitu. Nah ketika mereka dari barat ke timur, si sosok ini tuh enggak duduk ngadep ke barat, enggak, tapi dia duduknya itu ngadep ke arah utara. Paham lah ya, dia ngadep ke arah utara. Jadi kan kalau dia duduk ngadep utara gitu kan kelihatan dong, lu dari barat ke timur, ketika lu udah ngelewatin si monumennya, lu pasti bisa ngelihat si sosok itu masih duduk di depan situ dong. Kecuali kalau dia duduk ngadep ke arah barat, ya kan. Ketika lu ngelewatin monumen pasti udah gak kelihatan dong, karena lu udah di posisi sebaliknya lah ya istilahnya ya, udah berada di posisi timur gitu kan, makanya udah gak bakal kelihatan. Tapi si sosok ini tuh memang ada di posisi utara gitu. Jadi kembali lagi, waktu mereka udah ngelewatin si monumen tabrakannya, saudara gue kan iseng gitu lah, pengen ngeliat ke belakang kan, kali-kali aja mungkin dia salah lihat apa gimana kan, halusinasi.
Pas diliatin ke belakang sosoknya tuh udah pindah ke jalan coy. Benar-benar pindah ke jalan. Yang tadi duduk gelantung di atas pos alias di monumen tabrakannya itu udah gak ada sama sekali, dan dia udah berpindah ke tengah jalan. Cuman untungnya ya, pas dia berpindah ke tengah jalan itu kan mereka udah ngelewatin kan, jadi nggak di depan mereka tapi udah di belakang mereka. Syukurnya isi itu. Nah, Tigerans, kira-kira demikianlah gitu cerita horor tambahan dari gua yang sebenarnya masih berhubungan ya dengan sosok makhluk halus, makhluk goib di jalan gitu. Oke, kira-kira demikian ya cerita dari gue dulu. Gue tutup untuk episode kali ini. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Tigaran terus. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa minim-minim sebelum kalian mau tidur. Bye.